Shalom, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian yang sangat aktif di dalam mengikuti Bible Study online CK7 yang mengajarkan kita untuk membaca firman secara teratur, mempelajarinya, memahaminya untuk kita bisa melakukan dan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang memuliakan Tuhan. Dan kita sedang belajar tentang Ayub, sebuah pelajaran, sebuah kitab yang tidak mudah untuk kita pahami. Tetapi kita bisa melihat antara prinsip retribusi Allah dengan teologi Alkitab yang kita terima dalam perjanjian baru. Dan bagaimana kita bisa bersikap terhadap penderitaan. Dan untuk itu, mari kita fokuskan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Kami berdoa ya Bapa, pada saat ini Engkau yang menyatakan kehendak-Mu yang sempurna. Sewaktu kami mendekat kepada Engkau dan melihat Engkau adalah penolong kami yang setia, yang tidak pernah gagal di dalam membela umat yang percaya dan yang benar di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Allah yang setia, yang membela orang-orang kepunyaan-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan, penolong yang setia. Yesus Tuhan, Kau sanggup memulihkan kehidupan kami. Kau yang membela hidup kami. Kiralah pasyara Percaya padamu, kiralah batakaya Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Amin. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari
terpujilah namanya. Terima kasih. Terpujilah kasih, Tuhan Yesus. namamu, Kau yang beri kekuatan Oh Yesus, bagi setiap kami. pujilah Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang mengetahui segala rancangan dan perjalanan setiap orang. Dan kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang akan menerangi firman-Mu ini, membuat mata hati kami menjadi terang untuk melihat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Ayub. Dan hari ini kita membahas pasal yang ke-8. Di dalam pasal yang ke-6 dan 7, kita belajar bahwa Ayub meninggalkan percakapannya dengan sahabatnya, yaitu Elifas, seorang Teman yang menegur Ayub. Dan langsung Ayub tidak lagi membalas, dia langsung berbicara kepada Allah. Ia mengungkapkan ratapan nasibnya kepada Allah tentang penderitaan tubuhnya. Kita tahu bahwa tubuh Ayub itu begitu sakit karena penyakit kulit yang borok-boroknya itu, dikatakan, aduh aku nih rasanya udah seperti batu badannya dia. Tidak ada lagi rasanya. Tetapi kemudian juga akan hidupnya yang sepertinya sudah sangat terpuruk. Dan itu dianggap sebagai sebuah kehidupan yang sangat memuakkan. Di dalam pasal yang ke-7 ayat 16, dia katakan, aku udah capek, aku udah muak dengan hidupku ini. Ayub berbicara tentang penderitaan, kenyataan, realita daripada penderitaan hidupnya. Nah, kalau kita belajar kitab Ayub, memang ini adalah kitab yang mengajarkan tentang teologi Israel kuno, yaitu hukum retribusi atau retributional principles, di mana Allah itu adalah Allah yang sangat adil, tidak pandang bulu. Kepada orang benar dia memberkati, kepada orang berdosa dia akan melimpahi dengan malapetaka. Lalu karena masa penulisan kitab Ayub ini adalah sebelum Musa, masa hidup sebelum Musa, berarti ini masanya para leluhur Abraham dan lebih tua lagi. Jadi kalau kita urut secara kronologis, setelah kitab Kejadian harusnya itu adalah kitab Ayub secara kronologis. Tapi kita tahu bahwa Pentatuk, 5 kitab Musa itu disusun karena ada unsur teologisnya tentang pengajaran Allah yang menebus bangsa Israel. Dan ini adalah budaya yang ada di sekitar budaya Sumeria, budaya Babilonia kuno, ya, dan juga budaya Mesir, di mana konsep mereka tentang dewa yang benar itu tidak terkait dengan kejahatan. Jadi kalau ada hal yang buruk terjadi menimpa orang baik, itu pasti tidak pernah seizin dewa, gitu. Padahal kita tahu di dalam Ayub dibuka dengan percakapan, permintaan antara setan dengan Allah, Yahweh, dan Allah mengizinkan asal tidak diambil nyawanya. Berarti di sini kalau istilah teologinya sekarang kita sebut sebagai kedaulatan, providensia Allah, penyediaan Allah. Bahwa hal-hal buruk yang terjadi kepada orang benar tidak selalu adalah karena berdosa, karena setan. Seringkali juga karena kelalaian sendiri. Tetapi ada juga faktor yang lain, seizin Allah. Bukan Allah perancangnya, bukan Allah menginginkan, tapi Allah mengizinkan untuk orang tersebut mengenal Allah dengan benar. Nah, jadi
kalau kita melihat proses ini sekarang adalah dialog antara 4 teman Ayub yang berusaha untuk menjadi pemberita dari prinsip retribusi ini. Jadi kalau kita lihat kelihatannya saklek sekali antara jahat dengan yang baik. Yaitu ada, kita tahu ada Elifas, ada kemudian Bildad orang Suwah, lalu ada Sofar, ada Elihu. Ini 4 orang yang berusaha menasihati. Dan kebanyakan dari porsi kitab Ayub ini adalah dialog antara Ayub dan keempat teman-temannya ini. Setelah Elifas berbicara, Ayub menanggapi. Lalu pasal yang ke-8 adalah tanggapan Bildad atas ratapan Ayub. Bildad menjadi orang kedua. Kemungkinan giliran dia berbicara kedua karena dia mungkin sedikit lebih muda daripada Elifas. Ini menurut tradisi tua-tua pada masa itu, bahwa yang dituakan biasanya yang pertama bicara. Nah, tetapi mereka umumnya karena 4 ini adalah orang-orang yang sangat bijak, tua-tua, jadi artinya mungkin perbedaan umurnya sedikit sekali. Tidak terlalu signifikan, tetapi bisa menjadi tanda urut-urutan siapa yang paling muda. Nah, kalau kita melihat tema daripada pernyataan Bildad itu ada di dalam ayat 3. Semua jalan-jalan Allah adalah adil. Tidak ada jalan Allah yang salah, yang bengkok. Semua kebenaran Allah adalah kebenaran yang lurus. Gitu. Jadi kan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan retorika. Mungkinkah Allah membengkokkan keadilan? Mungkinkah Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jadi kalau kita pakai kalimat positif, keadilan dan kebenaran Allah adalah lurus adanya. Dan tema ini kemudian dijelaskan oleh Bildad dengan mengutip ajaran atau tradisi para tua-tua di dalam budaya pada waktu itu. Ajaran para orang tua kepada anak-anaknya dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dikatakan, tanyakanlah kepada generasi zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki nenek moyang mereka. Jadi ini dia mengambil pengajaran para tua-tua dari leluhur. Lalu kemudian Bildad membuktikan bahwa Allah itu adil bukan hanya dari ajaran leluhur, tapi juga dari kehidupan flora dan fauna, dari kehidupan tumbuhan, hewan-hewan. Dari ayat 11 sampai dengan 19. Dia mengatakan, dia mulai dengan, dapatkah papirus, yaitu pohon yang ada di sekitar sungai Nil, ya rawa-rawa, di mana pohon ini kemudian nanti kalau dikeringkan, lalu dibikin flat, ya rata, dibenyekin, lalu kemudian dibuat menjadi alat media tulis untuk mencatat. Itu kita sebut sebagai papirus yang banyak ada di Mesir. Dan juga yaitu gelagah atau teberau yang ada juga di sekitar wilayah Mesopotamia, di daerah Mesir. Dan ini tumbuh-tumbuhan yang ada di rawa atau di air. Lalu kemudian juga dia berbicara tentang benang laba-laba. Dia berbicara di sini tentang bagaimana kalau dicabut akarnya dan dia tidak ditempatkan di tempat yang sebenarnya. Jadi dia mau mengatakan ini loh buktinya bahwa Allah itu adil. Baik dari ajaran turun-temurun maupun dari kehidupan di alam. Dan akhirnya di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 22, Bildad memberikan kesimpulan dan juga memberikan dorongan penerapan kepada Ayub. Jadi kalau kita lihat nasihat Bildad ini bisa kita kategorikan ya tiga bagian. Yaitu yang pertama ayat 1 sampai 7, jalan-jalan Allah adalah adil dan benar. Yang kedua ayat 8 sampai 19 yang nanti dibagi dua, bukti keadilan Allah. Yaitu bukti dari ajaran leluhur, ayat yang 8 sampai 10, baru kemudian bukti dari gambaran alam,
ayat 11 sampai dengan 19. Dan akhirnya di ayat 20 sampai 22 kesimpulan dan penerapan. Jadi kira-kira begitu kalau kita mau membagi pasal ini supaya kita gampang mempelajarinya. Nah, di awalnya dikatakan Bildad menegur Ayub. Setelah Ayub berkeluh kesah di hadapan Allah di pasal yang ke-6 dan 7, Bildad langsung menegur. Dia mengatakan, berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Oke, sebentar kita mundur dulu. Apa sifat dari sastra Ayub? Kita mesti tahu bahwa di dalam kitab suci itu tulisan itu tidak semua sama jenis sastranya atau genrenya. Nah, genre daripada Ayub ini dikelompokkan sebagai kitab-kitab puisi. Tetapi Ayub itu genrenya puisi dan historis. Jadi nggak murni puisi. Tetapi di situ karena ada bahasa puisi, maka ada ungkapan-ungkapan yang kita mesti pelajari seturut dengan konsep budaya pada masa itu. Pada masa itu, kalau orang mengatakan perkataanmu seperti angin yang menderu-deru, itu artinya perkataanmu adalah perkataan yang merusak. Perkataan yang menghancurkan, baik kepada si pembicara maupun yang menerima. Bahkan dikatakan angin yang menderu-deru. Jadi dengan kata lain Bildad mengatakan begini, Ayub, kamu ya protes-protes sama Tuhan itu bahaya loh. Kamu mengundang masalah. Lalu kemudian Bildad membela keadilan Allah di ayat yang ketiga. Mungkinkah Allah itu bengkok keadilannya? Mungkinkah yang maha kuasa itu kebenarannya bengkok? Nggak mungkin. Bahkan kemudian dia mulai mengatakan, ini prinsip retribusi. Bila anak-anakmu berbuat dosa, maka dia pasti akan dikuasai oleh pelanggaran itu. Pasti dia akan mengalami kegelapan. Tetapi bila kamu mencari Tuhan, bila kamu hidup benar, bersih, jujur, maka dia akan memberikan kepada engkau kesejahteraan, pemulihan. Jadi ini prinsip retribusi. Orang benar diberkati, orang fasik pasti kena masalah. Kalau kamu sakit, kalau kamu menderita, pasti kamu karena berdosa. Itu prinsip retribusi yang kita kenal sebagai teodisi. Ya, teodasi. Nah, ini konsep yang secara teologis di dalam Perjanjian Baru ini sudah banyak berubah. Ini adalah konsep agama kuno yang belum memahami siapa Allah itu yang berdaulat dan yang mengendalikan keadaan. Tetapi ini yang berkembang di dalam budaya dan juga agama Yudaisme, agama Yahudi. Lalu Bildad membela keadilan Allah dan mengatakan keadilan atau dalam bahasa Ibrani mispat merupakan dasar Allah memerintah atau dasar dari peraturan Allah. Dan kebenaran, sedek, adalah perilaku yang dituntut oleh Allah. Jadi mispat itu dasarnya. Kamu mesti tahu bahwa Allah itu adil. Nah, wujud dari Allah yang adil itu, kamu harus hidup benar. Kamu harus melakukan perilakumu harus menjadi perilaku orang benar atau sedek. Kita tahu ada kata sadek, ya. Dan ini juga nama dari imam besar Melkisedek, gitu ya. Yaitu raja kebenaran. Nah, jadi itu yang dituntut. Dan hal ini ditegaskan di dalam Musa waktu dia menulis di Ulangan 32 ayat 4 tentang keadilan Allah. Dialah gunung batu, sempurna karya tangannya, sungguh adil segala jalannya, Allah yang setia, tanpa kecurangan, adil dan benarlah dia. Jadi keadilan Allah itu adalah batu penjuru dari relasi antara Allah dengan manusia. Jadi Allah dan manusia ini berhubungan itu dasarnya adalah keadilan. Walaupun Ayub di dalam pasal 6 dan 7 itu sebenarnya dia tidak menuduh Allah itu tidak adil. Tidak ada pernyataan Ayub di dalam pasal yang ke-6 dan 7.
Atau dia tidak mengatakan bahwa Allah itu membengkokkan keadilan dan kebenaran. Tetapi Bildad, nah ini yang dipengaruhi oleh konsep retribusi mengatakan, kalau kamu ngomong yang tidak baik tentang Tuhan, kamu pasti jahat. Kamu pasti bengkok hatimu. Nah jadi pada masa itu orang tuh gak boleh berkeluh kesah kepada Allah tentang penderitaannya. Dianggap kamu memang layak dapat itu semua. Apalagi kalau kita melihat kondisi Ayub ini beruntun. Anak mati, bisnis hancur, istri meninggalkan, tubuhnya rusak. Wah, kurang apa lagi lah kejahatan yang dilakukan oleh Ayub. Padahal di pasal yang pertama jelas-jelas kita melihat dikatakan Ayub adalah orang saleh, orang benar. Tidak ada di sekitar wilayah timur yang seperti Ayub. Itu adalah pernyataan Allah tentang Ayub. Bahkan Allah sendiri mengatakan, kamu lihat gak hambaku yang benar itu. Jadi Ayub sebenarnya adalah orang benar. Tetapi ketika ini terjadi hal yang buruk, orang-orang yang gak memahami tentang Allah ini mulai berpikir kamu pasti salah. Kamu pasti berdosa. Lalu ia mendorong Ayub untuk mencari Allah di dalam ayat yang kelima sampai 7. Nah kemudian dia memastikan, nah ini kalau orang yang berusaha meyakinkan seseorang, dia harus meyakinkan itu dengan bukti-bukti. Orang Yahudi itu selalu bisa mengatakan sebuah pernyataan itu benar kalau ada dua bukti. Dan ini sebenarnya yang masih sekarang kita pakai alat bukti ini. Sebuah pernyataan pidana itu, sebuah kasus dianggap menjadi kasus pidana kalau ada dua alat bukti. Nah apa yang dilakukan oleh Bildad, dia memakai dua alat bukti. Satu, dia memakai ajaran-ajaran turun-temurun. Tuh bener kan? Bahwa Allah itu adil loh menurut ajaran nenek moyang kita. Yang kedua, dia lihat tuh alam, bahkan alam sendiri membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Gitu. Jadi dia berusaha meyakinkan Ayub bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Tapi kemudian dia menutup dengan dorongan. Jadi Bildad ini kelihatannya dia tidak sekedar nyerang, menegur, tapi dia memberikan seperti sebuah penghiburan, pengharapan kepada Ayub. Ayat 20 sampai 22, dia memberikan aplikasinya. Dia katakan, ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan tidak menguatkan tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Orang yang membencimu akan berselubung malu dan kemah orang fasik tidak akan ada lagi. Jadi kesimpulan dari ajaran leluhur dan alam adalah hukum pembalasan Allah. Bahwa Allah dan keadilannya tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dibengkokkan. Allah tidak menolak orang saleh, tapi sebaliknya dia juga tidak menguatkan tangan orang fasik. Artinya dia tidak kemudian memberkati orang fasik dalam kejahatannya. Maksudnya begini, Allah itu tidak akan memberikan kekuatan kepada orang fasik atau orang berdosa yang hidupnya memberontak kepada Allah dan firman-Nya pada waktu mengalami kesukaran-kesukaran hidup. Ya. Jadi Daud mengatakan begini, orang benar itu jatuh 7 kali tapi bangkit kembali. Tetapi orang fasik 1 kali jatuh langsung binasa. Nah itu prinsipnya. Jadi Allah mau mengatakan keadilan Allah itu kepada orang fasik. Kamu jangan kagum dengan dia berhasil. Kesuksesan dan keberhasilan kekuasaan yang mereka ambil saat ini mungkin itu sesaat. Kalau dia jatuh, dia akan binasa habis-habisan. Jadi ini yang mau diajarkan sebenarnya dari ayat 20 sampai 22. Sebaliknya, orang benar kalau dia menghadapi kesukaran, dia pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Nah, Bildad memberikan pengharapan kepada Ayub dalam nasihatnya. Ia mengatakan, Ayub,
Allah itu akan membuat mulutmu tertawa. Bibirmu akan penuh sorak-sorai seperti dalam perayaan-perayaan. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengolok-olok kamu, orang-orang yang mencaci mencemooh kamu karena keadaanmu sekarang ini, mereka akan mendapat malu, bahkan mengerikan. Mereka akan kehilangan properti mereka. Rumah mereka tidak ada lagi, habis. Bayangkan, ini sebuah penghiburan, tapi sebuah penjelasan tentang keberadaan Allah. Jadi Allah bukanlah telak-telak mengatakan bahwa kalau kamu mengalami penderitaan, kamu pasti sedang salah. Enggak. Itu sebenarnya memperlihatkan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada setiap orang benar, sekalipun mereka sedang mengalami kesulitan. Tetapi orang fasik, walaupun berhasil, walaupun sukses, walaupun kaya, walaupun berkuasa, belum tentu itu selama-lamanya. Dan belum tentu itu adalah perkenan Allah. Ketika mereka jatuh nanti, habis saudara. Bahkan mungkin mereka akan binasa. Keturunan mereka akan binasa. Apa yang bisa kita pelajari? Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan benar. Itu tidak pernah gagal. Itu adalah esensi sifat Allah, atribut Allah yang ada sampai sekarang. Dan ada di dalam Trinitas, ada dalam Kristus, ada di dalam Roh Kudus. Allah yang adil dan benar itu membela dan memulihkan orang benar dengan sukacita dan membuat malu musuh-musuhnya. Aplikasinya apa kepada kita sekarang di dalam umat perjanjian baru? Keadilan dan kebenaran Allah itu dituntut kepada setiap manusia. Tetapi manusia tidak mampu. Peristiwa disalib, peristiwa Golgota, di mana Kristus disalibkan, Allah Putra disalibkan. Itu adalah wujud Allah yang adil, menuntut keadilan atas semua dosa manusia. Dan Kristus yang tidak berdosa itu telah menanggung semua dosa-dosa kita. Tapi di sisi lain, Allah Putra yang juga adalah Allah yang mengasihi, Dia rela, dan ini adalah wujud manifestasi kasih Allah kepada manusia. Supaya kemudian kita bisa pulih dan mendekat kepada Allah. Kita bisa mendapat pengampunan, kita bisa mendapatkan kehidupan baru, kehidupan kekal, bahkan pemulihan dan sukacita. Jadi setelah Kristus dan setelah kita menerima keselamatan kita di dalam Kristus Yesus, kita menjadi orang benar bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena karya Kristus yang telah selesai di kayu salib. Nah, kalau begitu, kita yang sudah dibenarkan ini masih bisa nggak mengalami penderitaan? Masih. Tetapi sekalipun kita menderita, nasihat firman Tuhan, janganlah kita menyerah untuk terus berbuat kebenaran. Karena akan tiba masa pemulihan. Dan Allah akan memberikan kepada kita sukacita. Saya mau tutup dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Pasalnya yang ke-6 ayat 7-9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Saudara-saudara sekalian, apapun kondisi kita saat ini, bila kita sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub, jangan menyerah untuk terus berbuat kebenaran. Karena akan tiba waktunya kita akan menuai dan Tuhan akan mengembalikan semua yang hilang itu. Karena kita menjadi tawanan-tawanan pengharapan, Dia akan mengembalikan kepada kita yang kekal dan tidak bisa diambil oleh
pencuri, tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat, yaitu harta kemuliaan surgawi. Kami berdoa Bapa pada saat ini untuk setiap jemaat-Mu. Apapun kondisi kami pada hari ini, biarlah kami tidak menjadi marah. Tapi kami sadar bahwa Tuhan tidak sedang menghukum. Kalau kami sedang mengalami keadaan yang begitu sulit dan kesukaran hidup karena kebenaran, biarlah Tuhan kami terus tidak disesatkan dan menjadi pahit, tetapi kami terus berbuat baik. Dan Engkau yang akan setia menjawab pada waktunya, dan nama-Mu yang akan dipermuliakan. Berkati setiap umat-Mu yang hari ini belajar dan dikuatkan. Dan kami akan siap untuk menjadi umat-umat pemenang. Dan siap untuk menjadi umat yang memancarkan kemuliaan Allah di dalam keadaan yang sesulit apapun. Karena Kristus yang telah menang tinggal di dalam kami, menguatkan kami, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.